Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Altaf Bani Subekti dari kelas 04 TKP 006 mata kuliah Cloud Computing. Di sini saya akan mempresentasikan artikel saya yang mendefinisi komputasi awan. Pertama, ada komputasi awan adalah model layanan komputasi yang memungkinkan akses sesuai permintaan ke berbagai sumber daya komputasi seperti server, penyimpanan database, perangkat lunak, dan layanan lainnya melalui internet. Pengguna tidak perlu mengelola infrastruktur fisik dan dapat menggunakan sumber daya ini sesuai kebutuhan. Selanjutnya ada konsep dasar on-demand self-service. Selain ODS bagi ciri khas komputasi awan juga dari sisi bisnis, maka bisnis cloud saat ini memiliki karakteristik interaksi secara sistem komputasi sehingga konsumen dapat melakukan pelayanan mandiri atau self-service. Jadi dalam taraf normal tidak ada melibatkan pelayanan oleh individu, orang yang menyediakan jasa layanan tersebut, semua otomatis dilayani oleh sistem komputer yang terintegrasi. Sehingga setelah umum ditampilkan muka aplikasi dibuat mudah dipahami dan lengkap untuk semua fitur pelayanan yang telah disediakan. Selanjutnya ada Broad Network Access, yaitu kemampuan diakses secara luas merupakan salah satu karakteristik komputasi awan. Memang hal ini didukung oleh berkembangnya software browser dan sistem operasi komputasi perangkat digital yang umumnya terinstal di berbagai perangkat, sehingga penyedia jasa komputasi awan tinggal menyesuaikan dengan platform tersebut dan pelayanan dapat berlangsung pada komputer. Laptop dapat memanfaatkan software browser yang ada sehingga konsumen tinggal membuka link laman aplikasi tersebut. Kecenderungan saat ini untuk installer di komputer memang jarang diminati karena tidak ada pihak ketiga yang menilai kualitas dan keamanan dari aplikasi tersebut. Pada platform Android ataupun iOS milik Apple umumnya memiliki pemrograman khusus agar aplikasi tampil di perangkat-perangkat yang menggunakan sistem operasi tersebut. Selanjutnya ada resource pooling. Penggabungan sumber daya yang dimiliki ataupun yang disewa oleh penyedia jasa merupakan karakteristik komputasi awan, mulai dari server pemrosesan, kecepatan, kapasitas jaringan, penyimpanan, dan software-software pendukung. Berbagai perangkat ataupun sistem tersebut harus dipastikan dapat berjalan terintegrasi sehingga tidak terjadi kesalahan-kesalahan yang akan berpengaruh pada layanan konsumen. Selanjutnya ada rapid elasticity. Kemampuan kapasitas layanan yang elastis, fleksibel juga menjadi karakter komputasi awan saat ini sehingga biaya yang dikeluarkan konsumen bergantung pada komponen kapasitas yang diminati olehnya. Jika besar maka biaya akan menjadi besar dan sebaliknya jika kecil maka biaya akan menjadi kecil. Selanjutnya ada measure service, pengukuran layanan yang telah diberikan juga telah menjadi salah satu karakter yang ada pada suatu aplikasi komputasi awan. Hal ini tentu ada kaitan dengan biaya yang dikeluarkan oleh konsumen sehingga konsumen harus mengetahui terus real time jumlah layanan yang telah mereka gunakan selama ini. Hal ini bisa berupa waktu penggunaan, kuota yang telah terpakai atau tersisa, jenis layanan yang sudah digunakan aktif, dan lain-lainnya. Selanjutnya ada manfaat dan tantangan komputasi awan. Komputasi awan memiliki banyak manfaat, salah satunya yaitu skalabilitas. Pengguna dapat dengan cepat meningkatkan atau menurunkan sumber daya sesuai kebutuhan. Yang kedua ada mobilitas dan aksesibilitas. Sumber daya dapat diakses dari mana saja dengan koneksi internet. Yang ketiga ada keamanan dan kepatuhan. Penyedia awan sering memiliki langkah-langkah keamanan yang kuat dan sertifikasi kepatuhan. Dan yang terakhir ada kecepatan dan inovasi. Layanan awan memungkinkan pengguna untuk lebih cepat mengembangkan dan mengimplementasikan solusi baru. Meskipun banyak manfaat, komputasi awan menghadapi beberapa tantangan yang signifikan. Yang pertama ada keamanan. Risiko serangan cyber dan kebocoran data memerlukan langkah-langkah keamanan yang kuat. Yang kedua ada privasi. Menyimpan data di cloud menuntut perhatian khusus terhadap privasi dan kepatuhan hukum. Ketergantungan pada penyedia bergantung pada penyedia tunggal bisa jadi risiko jika terjadi gangguan dan perubahan kebijakan. Dan yang terakhir ada kompleksitas, yaitu mengintegrasikan layanan komputer dengan sistem yang ada dan mengelola berbagai komponen bisa rumit. Lanjut ada review domain dan DNS. Domain dan DNS adalah dua konsep dasar yang mendukung struktur dan fungsional internet. Meski tampak sederhana dari sudut pandang pengguna, di balik layar kedua elemen ini memegang peran penting dalam memastikan bahwa internet tetap bisa diakses dengan cara yang efisien dan terorganisir. Domain adalah nama unik untuk mengidentifikasi situs web atau sumber daya online. Dengan adanya domain, pengguna internet dapat mengakses situs web tanpa harus mengingat alamat IP yang sangat rumit dan sulit dihafal.
Domain bisa dianggap sebagai alamat digital yang mudah diingat seperti google.com atau yahoo.com. DNS adalah infrastruktur yang mendukung pengguna domain dengan menerjemahkan nama domain menjadi alamat IP yang dapat dimengerti oleh komputer dan perangkat jaringan. DNS berfungsi seperti buku telepon yang menghubungkan nama dengan alamat yang sesuai, memungkinkan perangkat mengirim permintaan ke server yang tepat. Di sini ada satu studi kasus, sebuah perusahaan Oxford di bidang hosting web mengalami serangan DDoS yang menyebabkan gangguan layanan. Apa solusi yang harus dilakukan? Solusinya itu menganalisis log lalu lintas untuk menemukan alamat-alamat IP yang menjadi sumber serangan. Lalu memeriksa domain-domain yang terkait dengan alamat IP tersebut untuk mendeteksi pola atau hubungan dengan aktivitas ilegal. Selanjutnya ada menggunakan firewall untuk memblokir alamat IP dan domain DNS yang teridentifikasi sebagai bagian dari botnet. Selanjutnya ada memberikan daftar alamat IP dan domain DNS yang mencurigakan kepada ISP untuk investigasi lebih lanjut dan melaporkan serangan ke pihak berwenang. Dan yang terakhir ada memperkuat infrastruktur dengan sistem deteksi dan rencana tanggap darurat, serta memberikan pelatihan keamanan cyber kepada para staf yang bekerja di situ. Dan terakhir ada kesimpulan. Kesimpulannya adalah cloud computing adalah model komputasi, di mana sumber daya seperti server dan penyimpanan disediakan melalui internet, memungkinkan fleksibilitas dan efisiensi biaya. IPv4 dan IPv6 adalah dua versi protokol internet yang mengatur alamat IP. IPv4 memiliki batasan jumlah alamat, sedangkan IPv6 dengan 128 bit menyediakan jauh lebih banyak alamat dan fitur tambahan. Dan yang terakhir ada domain. Domain adalah bagian dari alamat internet yang mengidentifikasi situs web seperti example.com. DNS adalah sistem yang menerjemahkan nama domain menjadi alamat IP yang dapat dipahami oleh komputer, memungkinkan pengguna mengakses situs web dengan mudah. Kombinasi dari teknologi ini memungkinkan internet berfungsi secara efisien dan dapat diskalakan. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.